Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah pernah mampir di YouTube channel aku. Kenalin, aku Acan, aku owner dari Small Business Samana. Di video kali ini aku bakalan budgeting lagi untuk bulan Juli. Dan tentunya aku mau pakai binder refill ini dengan tema bunga sakura. Buat teman-teman yang mau pakai binder ini ya, yang refill sama kayak aku, teman-teman bisa langsung cek aja di link yang ada di description box di bawah, karena di situ aku bakalan cantumin produk-produk aku. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, selamat datang. Aku mau kenalin dulu, ini produk aku bikin sendiri untuk budgeting. Dan ini tuh sudah lengkap, ada kolom untuk income, saving, terus untuk variabel, untuk fix, dan juga ada weekly check-in, ada sinking fund, dan juga yang terakhir itu ada kolom untuk transaction log. Nah, ini di atas aku mau tempelin dulu untuk stiker yang Juli budgetnya, karena ini tuh aku buat untuk berbagai macam tema ya teman-teman. Jadi nanti misal untuk di bulan Juli ini teman-teman mau pakai tema lemon, itu juga bisa, tinggal nanti ditempel stikernya. Jadi nggak pakem ya, ada tulisannya per bulan itu enggak. Oke, jadi ini tuh di kolom-kolomnya buat teman-teman yang belum tahu. Untuk kolom income ini tentunya itu untuk penghasilan. Nah, di sini untuk penghasilannya itu berapa dan dari apa gitu ya. Karena ini penghasilan A, jadi aku tulis A itu sebesar amount itu jumlahnya ya sebesar 2.250.000. Dan karena di bulan Juni itu banyak banget sisanya, dan sisanya aku nggak pakai untuk sinking fund karena di bulan Agustus aku ada tujuan yang lebih besar. Maka dari itu di sisa Juni ini aku masukin untuk budget di bulan Juli, karena biar sinkron data-data yang aku punya sebelumnya. Jadi karena di bulan Juni itu sisanya banyak sebesar 750 ya, kalau nggak salah 720. Aku mau tulis langsung saja di sini sisa dari bulan Juli yaitu sebesar 720. Gitu ya teman-teman. Nah, itu nanti kalau teman-teman yang belum tahu, itu kolom variabel untuk apa sih? Jadi kolom variabel itu untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang sering terjadi gitu, maksudnya pengeluaran di lain tagihan gitu ya teman-teman. Misalnya ada groceries, belanja bulanan, popok, susu gitu, pokoknya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari termasuk bensin juga, dan di lain halnya sama tagihan gitu. Nah, ini aku di kolom saving itu ada dana darurat dan juga sinking fund. Untuk dana darurat ini aku tambahkan 150, dan untuk di kolom sinking fund itu aku nggak tahu mau tambahin berapa, makanya itu aku kosongin dulu. Nanti di akhir baru aku hitung sisanya. Nanti sisanya baru aku masukin di kolom sinking fund-nya. Nah, ini untuk yang di kolom variabel, ini tuh aku mau isi pengeluaran sehari-hari aja untuk yang di kolom variabel. Jadi untuk di kolom variabel yang pertama itu ada bensin. Aku budgetin 150. Terus ini ada pegangan, aku budgetin 400. Ada eating out, ada budget 200, dan juga di cadangan. Untuk di cadangan aku budgetnya 100.000 aja. Nah, ini mau aku totalin, nanti totalnya ditulis di bawahnya itu. Dan totalnya 850, ini aku mau totalin aja. Oke, untuk teman-teman yang mau budgeting tapi nggak mau susah-susah bikin tabel, karena tabelnya ini termasuk sudah lengkap banget. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di kolom deskripsi. Nanti linknya aku cantumin di bawah.
Dan ini tuh buatan aku sendiri ya teman-teman, jadi aku bikin sendiri, aku bikin tabel-tabelnya sendiri juga, dan aku juga cetaknya sendiri gitu ya. Kalau teman-teman mau bisa langsung cek di bawah link yang ada di description box. Nah, untuk listrik ini aku budgetin 250 ya untuk di bulan Juli. Terus untuk kolom pakai data itu aku ada 200. Jadi nanti totalnya 450. Nah, di kolom budget summary itu apa? Di kolom budget summary ini tuh teman-teman bisa lihat balance-nya dan juga nanti sisanya di akhir bulan itu berapa. Di kolom budget ini tentunya untuk ngisi pos-pos kita itu totalnya tadi berapa. Ini untuk income ada 2970, untuk variabel ada 850, dan untuk fixnya ada 450. Jadi fix itu tagihan-tagihan ya teman-teman, termasuk cicilan, misal KPR, atau apapun itu, listrik, pakai data, PDAM, itu masuknya di fix. Dan dengan itu aku tahu sisanya dari pendapatan dikurangin sama variabel dan fix, itu nanti bakal aku masukin di kolom saving, dan itu sisanya ada 1.670 yang bakal masuk saving. Nah, itu kenapa 0? Karena di situ tuh udah ada keterangannya kalau dari income itu bakal nanti dikurangin sama yang masuk ke saving, variabel, dan fixnya. Jadi karena ini zero based method ya, teman-teman langsung aja pokoknya gaji per bulan itu harus dienolkan, tapi dengan catatan harus sudah termasuk savingnya gitu ya. Nah, ini untuk kolom saving yang bagian sinking fund, jadinya aku tambah 1.520, dan itu sudah termasuk dengan dana darurat. Jadi pokoknya nanti totalnya harus 1.670. Oke. Setelah itu aku mau masuk di lembar weekly check-in. Buat teman-teman yang baru bergabung, lembar weekly check-in ini untuk apa? Jadi lembar weekly check-in ini aku gunain untuk pos-pos yang ada di variabel. Kalau posnya sedikit atau sesuai cukup untuk kolomnya itu alhamdulillah. Kalau nggak cukup ya teman-teman bisa atur sendiri sesuai kebutuhan. Jadi kolom ini tuh aku pakai untuk pos yang berada di dompet aku. Kenapa gitu? Karena kalau berada di dompet itu yang sering keluar masuk, jadi posnya aku harus pantau terus nanti uangnya sisa berapa gitu. Nah, ini untuk week pertama aku pakai tanggal 1 sampai tanggal 7, week kedua tanggal 8 sampai tanggal 14, week ketiga tanggal 15 sampai tanggal 21, dan week keempat itu ada tanggal 22 dan seterusnya sampai akhir bulan. Nah, ini cara pakainya tuh gimana? Jadi untuk yang ada di dompet aku itu aku tulis di situ, nanti pengeluarannya menyesuaikan yang ada di transaction log. Next, ini lanjut ke lembar transaction log. Jadi lembar ini tuh aku gunain untuk mencatat semua yang aku keluarin gitu ya. Apapun itu semuanya, entah itu yang dari dompet atau yang dari fixednya atau yang dari sinking fundnya. Dari sinking fund pun aku tulisnya juga di transaction log juga teman-teman. Belibet banget ya kalau ngomong transaction log tuh. Nah, ini aku mau kasih kode-kode warnanya. Jadi ini nanti biar aku mempermudah aja, kalau warna ini untuk warna apa? Warna pink ini untuk bensin, warna orange untuk pegangan, warna hijau untuk eating out. Nanti pas uangnya tuh keluar tinggal aku tandain aja pakai warna-warna ini. Jadi nanti waktu aku mau rekap atau mau aku evaluasi tuh lebih gampang evaluasinya gitu. Nah, lanjut ini kolom untuk sinking fund. Jadi di sinking fund itu aku ada kolom untuk pendidikan, ada untuk halal, ada untuk pajak motor, dan juga untuk liburan.
Nah, di kolom sinking fund itu ada tulisan untuk kategori, ada beginning itu sisanya di bulan sebelumnya gitu ya. Dan ada plus atau tambahan di bulan ini dan juga minus itu pengeluaran di bulan ini. Itulah kenapa kalau aku melakukan pengeluaran, aku tulisnya tuh di transaction log dulu. Siapa tahu nanti ada pengeluaran lanjutan atau double gitu ya. Jadi nggak bikin pusing di bagian sinking fund-nya nanti. Jadi karena tadi untuk bagian sinking fund itu aku tambahkan 1.250.000, ini aku mau bagi-bagi dulu karena sebelumnya di pendidikan itu sudah ada 1.500.000, di halal ada 9.418, di pajak motor ada 798, di liburan ada 350. Jadi aku mau bagi-bagi dari uang yang aku budgetin untuk sinking fund. Jadi nanti di pendidikan itu bakal dapat 700, di halal aku kasih 500, terus di pajak motor aku kasih 170, dan untuk di liburan aku tambah untuk 150. Nah, ini aku totalkan dan ternyata totalnya sama di 1.520. Gitu ya teman-teman, gitu aja caranya, dan ini mempermudah banget buat teman-teman yang gak suka gambar-gambar, yang gak suka menghias, tinggal pakai aja. Makanya ini gak ribet ya teman-teman, cuman ya teman-teman harus beli untuk tambahan stikernya, karena untuk stikernya itu juga nggak include, dan ini harganya murah banget. Untuk lembaran refillnya ini harganya hanya 4.000, udah dapat 4 dengan desain lucu-lucu dan ketebalan kertas 100 GSM, dan itu tebel, nggak ghosting ya teman-teman, nggak tembus kalau pakai stabilo. Terus stikernya kalau nggak salah juga 4.000-an, aku lupa, teman-teman bisa langsung cek aja di toko aku, nanti linknya aku taruh di bawah. Gitu aja ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah, assalamualaikum.